suku cadang senjata tidak diperbolehkan dan memang merupakan salah satu barang yang diawasi. Ya, jangankan diperbolehkannya, suku cadangnya yang sudah rusak saja, yang sudah diganti, yang sudah patah dan lain sebagainya itu harus kita kumpulkan dan kita kembalikan. Harus diyakinkan untuk aman Ya, dan harus kembali. diyakinkan untuk aman. Jangan sampai itu jatuh ke tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia hingga akhir Sultan Hasrin Podcast. Kembali dengan saya Muhammad Untung Arham. Hari ini kita akan berbincang-bincang dan mengenal apa itu Korp Peralatan, khususnya peralatan atau Paldam 14 Hasanuddin yang berada di bawah naungan Kodam 14 Hasanuddin. Dan telah bersama kita Bapak Wakapaldam 14 Hasanuddin, Bapak Letkol CPL Obed Sampekanan. Selamat datang di Sultan Hasrin Podcast. Bagaimana kabarnya? Kabar baik. Baik Bapak, sebelum kita memulai mungkin bisa diperkenalkan dulu sedikit nama dan satuannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya langsung aja memperkenalkan diri. Nama saya Obed Sampekanan, pangkat Letnan Kolonel Korps Peralatan. Jabatan saat ini Wakapaldam 14 Hasanuddin. Status keluarga anak 1. Pendidikan terakhir, pendidikan umum S1, pendidikan militer terakhir seskuat. Pengalaman dinas cukup panjang, mulai dari Pusdikpal tahun 1997, kurang lebih di Pusdikpal 9 tahun. Setelah itu pindah ke Papua, kurang lebih di Papua selama hampir 13 tahun. Setelah itu kembali ke Hasanuddin sebagai Pabandia Alpal. Dan setelah Pabandia Alpal diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan seskuat. Habis pendidikan seskuat ditempatkan di Puspalat sebagai Kabak Intelnik Puspalat. Setelah itu dipercaya menjadi Kepala Gudang Pusat Munisi 4 di Bantimurung. Setelah menjadi Kagupusmu di Bantimurung, pindah ke Bengra 14 Makassar, dan terakhir sampai saat ini jadi Wakapaldam 14 Hasanuddin. Jadi Bapak, sebelumnya lebih jauh mungkin bisa dijelaskan sedikit apa itu Korp Peralatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga atas undangannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Korp Peralatan ini adalah salah satu korp di jajaran TNI Angkatan Darat yang bertugas pokok atau bertanggung jawab bidang peralatan TNI Angkatan Darat, khususnya bidang kendaraan, senjata optik, dan munisi, serta bidang teknologi mekanik. Korp Peralatan adalah salah satu korp yang mempunyai moto Dwi Sakti Bakti. Artinya mempunyai 2 daya gerak, yang sakti, yang kuat, yang ampuh, yakni daya tembak dan daya gerak. Selanjutnya, apa peran dan fungsi Korp Peralatan atau Paldam 14 Hasanuddin khususnya di wilayah Kodam 14 Hasanuddin? Sebelum kita sampai ke sana, saya ingin menyampaikan dulu tentang kedudukan Korp Peralatan di jajaran Kodam 14 Hasanuddin. Bahwa pada dasarnya peralatan Kodam 14 Hasanuddin atau yang lebih sering kita kenal dengan Paldam 14 Hasanuddin. Paldam. Iya, adalah salah satu badan pelaksana atau eselon pelaksana tingkat Kodam yang berkedudukan langsung di bawah Panglima Kodam 14 Hasanuddin. Paldam 14 Hasanuddin dalam hal ini dipimpin oleh seorang pamen berpangkat kolonel dan mempunyai tugas pokok. Dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan 2 fungsi. Yang pertama, fungsi utama. Fungsi utama ini antara lain
melaksanakan pembekalan dan pemeliharaan kepada satuan-satuan jajaran yang ada di Kodam 14 Hasanuddin. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendukung tugas pokok Kodam 14 Hasanuddin sehingga tugas pokok dapat terlaksana dengan baik. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, melaksanakan fungsi organik. Menyangkut tentang fungsi organik, menurut hemat saya hampir sama dengan satuan atau balak-balak yang lainnya. Antara lain melaksanakan pembinaan bidang intelijen atau PAM, pembinaan bidang teritorial terbatas, pembinaan bidang pangkalan, logistik, dan personil termasuk pembinaan bidang perencanaan. Itulah tugas pokok Paldam 14 Hasanuddin di bawah pimpinan Pangdam 14 Hasanuddin. Untuk program kerja Paldam itu sendiri seperti apa, Pak? Pada dasarnya itu mengacu daripada program kerja Kodam 14 Hasanuddin dan Puspalat. Jadi program kerja Paldam 14 Hasanuddin di sini mereduksi atau mengambil program kerja atau berpedoman pada program kerja Kodam 14 Hasanuddin dan program kerja Puspalat sebagai pembina material dan pembina personil di bidang PAL. Nah, itu dua program itulah yang kami ramu, yang kami gabungkan menjadi program kerja Paldam. Tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan teknis yang tujuannya untuk mendukung tugas pokok Kodam 14 Hasanuddin. Itulah program kerja Paldam secara umum, secara garis besarnya. Tentang pelaksanaannya, ya kembali kepada pelaksanaan tugas pokok tadi, yakni melaksanakan fungsi pembekalan, dalam hal ini pembekalan material PAL, diantaranya kendaraan, senjata dan alat optik, dan pembekalan munisi ke satuan-satuan jajaran. Yang kedua, melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan alat peralatan yang tergelar di seluruh satuan yang ada di Kodam 14 Hasanuddin ini. Alat peralatan dalam hal ini yang dimaksud adalah kendaraan dan senjata. Kendaraan itu ada dua golongan, kendaraan tempur atau ranpur yang menggunakan roda rantai dan kendaraan tempur yang menggunakan roda biasa atau biasa disebut dengan sejenis kendaraan panser. Ada yang Saladin, Sarasin, dan lain sebagainya. Itu yang dari kendaraan. Itulah program-program kerja yang dilaksanakan oleh Paldam, termasuk diantaranya juga mendukung dan menyiapkan seluruh perlengkapan-perlengkapan yang digunakan oleh satuan-satuan yang akan melaksanakan tugas operasi atau satgas ke daerah yang telah ditentukan oleh komando atas. Keterlibatan Paldam dalam hal ini adalah Paldam harus bisa menjamin semua peralatan yang digunakan oleh satuan satgas yang akan operasi, khususnya ya di bidang kendaraan seperti yang tadi saya sampaikan, bidang senjata dan bidang munisi. Itulah secara umum, secara garis besar tugas dan tanggung jawab Paldam, keberadaan Paldam yang ada di Kodam 14 Hasanuddin sini. Berarti satu satuan yang akan berangkat melaksanakan penugasan di daerah penugasan tertentu, berarti satuan Paldam terlebih dahulu mengadakan pengecekan atau pemeliharaan alutsista baik senjata maupun kendaraan. Satuan ini sebelum berangkat tugas berarti dicek dulu Bapak oleh satuan Paldam. Benar sekali. Jadi sebelum satuan ini berangkat melaksanakan operasi, satuan Paldam terlebih dahulu harus menurunkan tim Rikmat untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap material-material yang akan digunakan oleh satuan tersebut, khususnya material di bidang kami ya, senjata dan munisi, termasuk memeriksa juga kelengkapannya, termasuk memeriksa apakah alat-alat atau peralatan yang akan digunakan dapat berfungsi dengan baik dan dalam kondisi siap untuk digunakan. Nah, hasil dari pemeriksaan itu, kalau seumpama ada kekurangan-kekurangan atau ada perbaikan, maka kami akan
mengambil material tersebut untuk dibawa ke instalasi pemeliharaan kami dan di sana akan dilaksanakan perbaikan. Kalau seumpamanya dari material-material yang akan dibawa tidak tersedia di Paldam 14 Hasanuddin, dalam hal ini di gudang, maka kami akan melaksanakan koordinasi dengan pusat, dalam hal ini Puspalat, untuk diadakan dukungan terhadap kekurangan-kekurangan material yang akan digunakan dalam Satgas yang akan berangkat untuk melaksanakan operasi. Jadi pada prinsipnya bagi kami dari Korpal bahwa satuan yang akan berangkat operasi tidak ada alasan untuk tidak terdukung dia punya material 100%. Harus siap 100%. Berarti satuan Paldam di sini sudah meyakinkan semua alat peralatan, alutsista dan lain-lain sebelum berangkat penugasan semua sudah terdukung 100% Bapak, sudah siap. Benar. Jadi sebelum berangkat Paldam sudah harus bisa meyakinkan. Maka dari itu kalau Bapak Panglima biasanya turun untuk melaksanakan rekomando gitu ya sebelum berangkat, di situ tim kami sudah sebelum Bapak Panglima turun melaksanakan tim kami sudah berulang-ulang untuk melaksanakan pengecekan dan pemeriksaan kepada satuan yang akan berangkat operasi. Demi untuk meyakinkan pimpinan bahwa memang satuan kita siap untuk berangkat dan siap untuk operasi. Bagaimana proses pemeliharaan dan perawatan peralatan dilakukan secara berkala di satuan Kodam 14 Hasanuddin? Pada dasarnya siklus pemeliharaan perawatan itu pada dasarnya diawali dari siklus perencanaannya dan terakhir itu penghapusan. Tapi saya tidak sampai penghapusan, tidak. Kita terkait saja dengan masalah pemeliharaan. Jadi sebagaimana tadi kita sudah singgung, sudah berbicara bahwa sebelum Paldam melaksanakan suatu kegiatan atau merencanakan suatu kegiatan, terlebih khusus untuk kegiatan dalam rangka pembuatan program kerja ini ya. Terkait program kerja ya. Siap, betul. Ya. Terkait dengan program kerja, sebelum kami membuat program kerja, kami menurunkan tim dulu. Tim yang akan melaksanakan pemeriksaan terhadap material yang akan dijadikan sebagai sasaran dalam program kerja. Jadi material yang kita jadikan sasaran pemeliharaan atau perbaikan itu jauh sebelumnya kita dari PAL sudah menurunkan tim dulu untuk memeriksa, sehingga diharapkan material tidak ada yang rusak atau tidak ada yang terbengkalai di satuan. Maka dari itu dilaksanakan sebelum kita melaksanakan tindakan-tindakan pemeliharaan, kita laksanakan dulu pemeriksaan ke satuan-satuan jajaran untuk memadahi supaya kita tidak salah menjadikan sasaran pemeliharaan. Itu awal dari pemeliharaan yang kami lakukan. Selanjutnya, dalam pemeliharaan secara teknis, pada dasarnya pemeliharaan ini juga melibatkan satuan-satuan pemakai. Ya, contoh, karena dalam pemeliharaan alat peralatan, khususnya alat peralatan TNI Angkatan Darat, di situ ada beberapa tingkatan, dimulai dari tingkat 0, tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Nah, di sini masing-masing tingkatan itu mempunyai perbedaan-perbedaan, mempunyai derajat-derajat kerusakan yang berbeda-beda. Sekarang kita mulai dari tingkat 0. Tingkat 0 ini pada dasarnya suatu tingkat pemeliharaan yang sering dikenal dengan istilah pemeliharaan dan pencegahan atau sering disingkat Harcegah. Ya. Jadi suatu tindakan pencegahan. Ini tugas daripada satuan pemakai. Jadi saya ulangi, ini tugas dari satuan pemakai. Tujuannya apa? Supaya jangan ada kerusakan. Salah satu tindakan apa yang dia bisa lakukan? Misalnya kendaraan setelah selesai dipakai, sebelum masuk garasi harus dibersihkan dulu. Pendengar sekalian, khususnya kepada satuan kita, supaya jangan ada miskomunikasi seakan-akan pemeliharaan itu sepenuhnya ada di PAL. Betul. Tidak. Pada dasarnya juga ada kolaborasi di situ. Ada kerjasama di situ yang harus terbangun
antara PAL dengan satuan-satuan pemakai. Itu menyangkut pemeliharaan hard tingkat 0. Yang berikutnya pemeliharaan tingkat 1. Pemeliharaan tingkat 1 ini ada pemeliharaan kerusakan-kerusakan ringan dan itu tidak memerlukan peralatan khusus dan juga tidak memerlukan tenaga ahli khusus. Artinya apa? Pemeliharaan ini juga bisa dilaksanakan di instalasi pemeliharaan Paldam, bisa juga dilaksanakan di satuan-satuan pemakai. Kenapa? Dia tidak membutuhkan peralatan khusus. Dia juga tidak membutuhkan tenaga ahli. Tidak, contoh kerusakannya misalnya ada bohlam yang putus. Kan tidak harus butuh orang yang ahli kan? Tidak harus menggunakan toolkit atau kunci-kunci yang khusus. Nah itulah kolaborasi juga perlunya kerjasama antara PAL sebagai penanggung jawab bidang pemeliharaan kendaraan dengan satuan-satuan pemakai yang menjadi rawatan kita sama-sama. Itu yang pemeliharaan tingkat 1. Selanjutnya pemeliharaan tingkat 2. Pemeliharaan tingkat 2 ini adalah pemeliharaan yang menyangkut tentang material yang mengalami kerusakan ringan, tetapi dia membutuhkan tenaga ahli dan alat-alat yang biasa tergelar di satuan atau di bengkel-bengkel. Jadi pada dasarnya di sini membutuhkan tenaga ahli, tetapi juga membutuhkan alat-alat khusus. Contohnya misalnya kegiatan-kegiatan penyetelan busi, aki, dan lain sebagainya. Itu karena dia menggunakan memang alat khusus, biasanya alatnya biasa disebut puller, karena tingkat presisinya itu memang tipis, kecil, jadi memang membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan termasuk peralatan khusus. Dan itu pelaksanaannya harus dilaksanakan di instalasi pemeliharaan yang tersedia di Paldam 14 Hasanuddin. Dalam hal ini bisa dilaksanakan di Benglap atau di Dempal, bisa juga dilaksanakan di Bengrah. Jadi kalau kerusakan tingkat 2 itu sudah harus memang ke instalasi pemeliharaan bengkel Paldam yang tergelar di jajaran Satuan Kodam 14 Hasanuddin. Selanjutnya untuk kerusakan atau tingkat pemeliharaan tingkat 3. Nah ini tingkat 3 ini material sudah dalam kondisi rusak berat. Ya, material sudah dalam kondisi rusak berat. Di sini dia sudah menggunakan tenaga yang harus menguasai dan menggunakan peralatan-peralatan khusus. Itu harus dibawa dan ditangani oleh bengkel daerah yang tersedia. Kalau kita di Makassar sini posisinya ada di Jalan Urip ya. Dekat Kodam, Pak. Nah, dekat Kodam sini. Itu harus dibawa ke bengkel daerah. Selanjutnya tingkat pemeliharaan 4. Tingkat pemeliharaan 4 ini adalah tingkat pemeliharaan yang kondisi materialnya memang sudah rusak berat. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk tingkat pemeliharaan 4 ini adalah ada yang namanya overhaul, ada namanya repowering, ada namanya retrofit, dan ada yang assembling. Assembling itu perakitannya. Ini pelaksanaannya ini harus dilaksanakan di bengkel pusat, dalam hal ini bengkel yang ada di Bandung, Bengpuspal. Saya ingin menyampaikan bahwa untuk kegiatan-kegiatan seperti yang tadi kami sampaikan, overhaul itu adalah suatu kegiatan perbaikan secara menyeluruh terhadap material yang mengalami kerusakan. Itu yang overhaul. Kalau repowering adalah suatu kegiatan pemeliharaan dengan tindakan untuk mengganti, ya, saya ulangi, mengganti mesin secara keseluruhan dengan harapan atau dengan tujuan untuk meningkatkan daya atau sumber tenaga pada mesin. Kedua,
juga untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar, dan yang ketiga untuk mengurangi emisi gas buang. Ya, ini yang emisi yang menjadi permasalahan dunia ya, karena katanya inilah salah satu akibat yang membuat lapisan ozon itu semakin tipis. Jadi itu salah satu alasannya kenapa dilaksanakan kegiatan HAR tingkat 4 khususnya di bidang repowering tadi itu, yaitu kita dalam rangka mendukung pemerintah bahkan dunia ya untuk menghindari dunia ini terancam dengan adanya penipisan lapisan ozon. Itulah kira-kira tingkatan-tingkatan pemeliharaan yang dilakukan oleh PAL dalam rangka merawat peralatan Angkatan Darat yang menjadi tanggung jawab kita di Kodam 14 Hasanuddin sini. Baik Bapak, dari jenis pemeliharaan mulai dari tingkat 0 sampai dengan tingkat 4 yang Bapak jelaskan tadi, apa kendala dan tantangan umum yang selama ini yang Bapak hadapi selama pemeliharaan di Kodam 14 Hasanuddin? Ya. Kan pasti ada tantangan Bapak ya? Ya pasti ya. Saya kira pasti namanya satu kegiatan masing-masing itu punya problematika yang sendiri-sendiri ada ya. Untuk kita yang selama ini yang kita rasakan di Kodam 14 Hasanuddin ini, untuk tantangannya itu pada dasarnya kalau di bidang kendaraan pada dasarnya bisa teratasi dengan baik. Yang kadang yang menjadi agak tersendat sedikit khususnya pemeliharaan di bidang senjata. Kenapa demikian? Karena apabila terjadi kerusakan pada satu unit senjata, ada dia punya suku cadang yang memang tidak bisa diperbaiki lagi, maka itu harus diganti. Sementara untuk mengganti suku cadang tersebut, gudang peralatan kita yang ada di sini sangat terbatas. Kedua, suku cadang senjata sebagaimana kita pahami dan mengerti bahwa suku cadang senjata itu tidak ada diperjualbelikan di luar, di umum. Sehingga apa? Sehingga kami harus mengajukan ke pusat, dalam hal ini ke Puspalat, untuk minta dukungan perbaikan atau penggantian daripada suku cadang tersebut. Nah inilah salah satu kendala biasa target-target perbaikan. Entah itu di satuan atau material senjata yang dibawa ke Gudpara, ke Bengera itu kadang-kadang mengalami keterlambatan sedikit karena permasalahan itu tadi, ketersediaan suku cadang yang terbatas. Karena senjata alutsista ini tidak diperjualbelikan di tempat umum, Pak? Iya betul, karena senjata ini, suku cadang senjata tidak diperjualbelikan dan memang merupakan salah satu barang yang diawasi. Iya, jangankan diperjualbelikannya, suku cadangnya yang sudah rusak saja, yang sudah diganti, yang sudah patah dan lain sebagainya itu harus kita kumpulkan dan kita kembalikan. Harus diyakinkan untuk aman ya, dan harus kembali. diyakinkan untuk aman. Jangan sampai itu jatuh ke tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Baik Bapak, selama berkarir di Korup Peralatan, apa hal yang paling membanggakan Bapak dalam karir selama ini? Iya, baik. Saya secara pribadi tidak terlalu muluk-muluk ya terkait dengan tugas dan tanggung jawab. Bagi saya, kalau saya bisa membantu atau kalau kami bisa membantu satuan-satuan rawatan kami untuk mengatasi kesulitan yang dialami, yang dirasakan oleh satuan tersebut, itulah yang menjadi kebanggaan bagi kami. Jadi pada dasarnya kami sangat berutang budi juga kalau ada satuan-satuan rawatan kami yang mungkin mengalami gangguan atau hambatan di dalam pelaksanaan tugas diakibatkan karena peralatan-peralatan yang kami bina menjadi terganggu. Jadi prinsipnya kalau saya secara pribadi kami bisa membantu satuan saja untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh satuan itu, kami sudah cukup bersyukur, berterima kasih. Yang kedua, ya kita sebagai prajurit ya tidak terlepas dari
berbagai keinginan pribadi dan lain sebagainya. Saya juga cukup bangga nih, lama di daerah operasi. Jadi saya hampir 13 tahun di daerah operasi di Papua. Jadi saya inginkan sebenarnya kalau bisa, karena begini, permasalahannya itu ada teman-teman juga, bahkan anggota juga yang kadang-kadang menghindari untuk dikirim ke daerah operasi. Betul. Ya kan? Padahal mereka lupa bahwa pada saat nanti kita akan pensiun itu suatu kebanggaan. Jadi sekalipun saya korbanmin ini, saya bangga. Teman-teman dari korp lain, dari Satpur Banpur bercerita tentang operasi, tentang pendugasan dan lain sebagainya, kita nyambung juga. Itu tadi, itu satu kebanggaan secara pribadi gitu ya. Tetapi secara kedinasan tadi saya sampaikan itu bahwa kami dari Korp Pelatan saja mampu dan bisa untuk membantu satuan rawatan kami mengatasi kesulitan yang dihadapi, itu sudah suatu kebanggaan bagi kami. Baik Bapak, terakhir, apa pesan Bapak Wakapolda untuk para prajurit muda yang saat ini berdedikasi di bidang teknis seperti yang ada di Korp Peralatan? Jadi sebagaimana kita ketahui ya, bahwa saat ini tingkat kemajuan di bidang IT, bidang teknologi itu sudah sangat tinggi sekali. Cepat sekali mengalami perubahannya. Kita kalau lihat baru-baru ini, misalnya perang antara Israel dengan Iran, di situ meluncurkan drone yang tanpa berawak, pesawat pembom yang tanpa berawak. Itu tentunya semua adalah menyangkut dikendalikan dengan sistem digital ya. Sementara kita sendiri, kemampuan kita untuk di sana masih kurang. Artinya apa? Saya sangat mengharapkan kepada generasi muda, generasi penerus kita di masa depan, khususnya masih yang muda-muda. Jangan malas untuk belajar. Berinovasilah semampunya. Tingkatkanlah kemampuan diri untuk meningkatkan kualitas. Karena apa? Karena hanya itu yang bisa membantu untuk mengatasi kesulitan yang akan dihadapi di tantangan tugas di masa akan datang. Yang kedua, laksanakanlah tugas dengan baik, terutama disiplin, loyal terhadap tugas pokok, loyal terhadap satuan, dan juga loyal terhadap pimpinan. Itu pesan saya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya, telah meluangkan waktu ya, telah hadir di Sultan Aziz Podcast. Itulah tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Wakapolda 14 Hasanuddin, Bapak Letkol CPL Obed Sampai Kanan, yang sudah menjelaskan panjang lebar tentang pemeliharaan umum, pemeliharaan satuan, pemeliharaan alutsista. Semoga dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Jangan lupa tonton terus Sultan Hasanuddin Podcast di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia hingga akhir.